wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SIT Al-Fahmi Palu dalam program Ramah Ramadan bersama Al-Fahmi. Bersama saya Sena dari kelas 6 Azukruf dan saya Kirana dari kelas 6 Azukruf. Nah, karena ini baru episode 5 Kir, kayaknya masih banyak yang belum tahu kalau misalnya podcast SIT Al-Fahmi ini adalah podcast yang akan menemani Ramadan kalian dan pastinya membuat Ramadan kalian menjadi lebih seru, berkah, dan penuh manfaat. Nah, betul sekali. Tapi saya mau tanya dulu sama kamu. Bagaimana puasanya kamu hari ini? Masih semangat atau sudah lemas? Kir, kalau misalnya sudah mulai ada yang lemas ini, kayaknya kita kasih pantun dulu supaya dorong masih tetap semangat. Pantunnya dong, Sen. Pergi ke masjid membawa sajadah. Cakep. Pulang dari masjid membawa kepanada. Cakep. Ramadan selalu tingkatkan ibadah, biar pahala berlipat ganda. Masya Allah. Kesimpulan dari pantunmu itu apa, Sen? Nah, kesimpulannya itu, Ramadan itu saatnya kita meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri. Karena pada saat Ramadan itu, segala amal baik yang kita perbuat pasti akan dibalas dengan pahala yang dilipat gandakan. Oh, begitu. Nah, kayaknya bukan cuma saya yang mau kasih pantun ini, Mas Erik, Kirana juga itu yang menunggu. Pantunnya dong, Kir. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Cakep. Jangan malas, ayo semangat. Cakep. Semoga kita jadi lebih istiqomah, pahala berlipat dunia akhirat. Masya Allah. Kalau kesimpulannya itu apa, Kir? Kesimpulannya, di bulan Ramadan kita bisa jadi lebih istiqomah dan mendapat pahala berkali-kali lipat. Karena dengan mempunyai target ibadah, Ramadan kita jadi lebih maksimal. Nah, betul itu. Sen, puasamu masih lancar? Alhamdulillah, puasaku masih lancar. Kalau kamu, tilawamu sudah sampai juz berapa? Alhamdulillah, tilawahku sudah di juz 15. Nah, di episode kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting sekali supaya Ramadan kita jadi lebih maksimal. Nah, maka dari itu, tema yang akan kita bawakan hari ini adalah Ramadan dan target ibadah. Anjol maksimalkan pahala. Karena Ramadan cuma datang sekali setahun, kita harus sekali punya target supaya kita bisa dapat pahala sebanyak-banyaknya. Betul, jangan sampai Ramadannya kita berjalan begitu-begitu saja tanpa ada perbaikan diri ataupun peningkatan ibadah. Dan pastinya di akhir segmen kita bakal kasih tips gitu supaya kita tetap konsisten mencapai target Ramadan. Macam kedengaran seru sekali tuh. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai akhir. Sen, kenapa kita harus punya target ibadah? Nah, saya kasih tahu kau, Ramadan itu ibaratkan ladang pahala terbesar dalam setahun. Karena setiap amalan baik yang kita lakukan pasti pahalanya dilipat gandakan. Maka dari itu kita harus punya target ibadah supaya kita jauh lebih konsisten. Betul sekali. Coba bayangkan pahala baca Quran, sholat sunnah, sedekah, semuanya bakal meningkat berkali-kali lipat. Makanya supaya kita tidak kehilangan momen berharga ini, kita harus punya target ibadah. Ibaratnya itu kayak lagi main game. Kalau kita punya target, pasti kita lebih semangat untuk menaikkan level dan mendapatkan rewardnya. Apalagi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Masya Allah. Nah, masa iya kita mau lewatkan kesempatan emas ini? Nah, karena kita orang semua ini pasti tidak ada yang mau ketinggalan kesempatan emas di bulan Ramadan, kita harus tahu target ibadah apa saja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Target yang pertama, menyelesaikan bacaan Al-Quran. Targetkan minimal 1 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau tidak bisa, minimal 1 juz per hari atau setengah juz pagi dan sore. Nah, untuk yang kedua, tingkatkan kualitas sholat. Ramadan adalah momen untuk memperbaiki dan menambah ibadah sholat kita. Targetkan sholat tepat waktu, sholat sunnah rawatib, dan tarawih setiap malam. Yang ketiga, perbanyak zikir dan doa. Jangan lupa perbanyak zikir, istighfar, dan berdoa terutama di waktu mustajab seperti sebelum berbuka dan sepertiga malam terakhir. Yang keempat, berinfak dan bersedekah setiap hari. Targetkan untuk kita bersedekah setiap hari, maupun itu uang, makanan, ataupun tenaga. Ingat, sedekah sekecil apapun akan tetap dianggap berharga di sisi Allah. Yang kelima, meningkatkan akhlak dan kebaikan. Ramadan juga waktunya melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Jadi jangan kamu sukanya marah-marah terus. Nah, betul. Nah, karena tadi kita sudah membahas apa saja target-target yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan, ada baiknya kita juga harus tahu nih bagaimana caranya supaya kita konsisten menjalankan target-target tadi. Nah, caranya yang pertama, buat jadwal ibadah harian.
Coba kamu buat jadwal yang rapih, misalnya habis subuh baca Quran 10-15 menit, siang sedekah dan membantu orang tua, sore zikir dan persiapan berbuka, malam tarawih dan doa panjang. Yang kedua, jangan menunda ibadah. Kalau bisa kita kerjakan sekarang, kenapa harus nanti? Misalnya, zikir bisa kita lakukan sambil berjalan, doa bisa kita lakukan sambil menunggu berbuka. Jadi, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang kelima, minta doa agar dimudahkan. Jangan lupa minta doa sama Allah agar dimudahkan ibadahnya dan tetap istiqomah sampai akhir Ramadan. Yang keempat, kurangi main HP atau hal yang tidak bermanfaat seperti main game sampai lupa waktu. Nah, ini adalah salah satu tantangan besar karena banyak dari kita yang kadang sulit melepas HP saat ingin beribadah. Maka dari itu, jangan sampai HP itu bikin kita lupa akan ibadah yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, maka dari itu, kita harus membatasi waktu scroll sosial media dan ganti dengan tadarus. Yang terakhir, ibadah sama teman atau keluarga. Kalau ibadah sama-sama, pastikan kita jadi lebih semangat. Kita bisa bikin grup challenge khatam Quran sama teman dan lebih rajin salat berjamaah. Nah, karena tadi kita sudah kasih tahu itu target-target yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan dan bagaimana cara kita konsisten untuk melakukan target-target tadi, kita juga punya tantangan seru lagi nih buat kalian. Tantangan hari pertama adalah baca 1 juz Al-Quran. Nah, untuk tantangan hari kedua, kita harus sholat sunnah rawatib dan tahajud. Hari ketiga, sedekah mau sekecil apapun itu. Hari keempat, menjauhi ghibah dan mengeluarkan tutur kata yang baik. Hari kelima, zikir pagi dan sore. Nah, untuk hari keenam, tarawih tanpa bolong. Hari terakhir, yaitu hari ketujuh, bantu orang tua dan teman. Jangan hanya bantu diri sendiri, itu namanya egois. Nah, betul. Di bulan Ramadan itu tidak ada yang namanya egois. Siapa yang menyelesaikan tantangan ini, pasti Ramadan kalian jadi lebih bermakna. Kalau sudah selesai, kamu boleh ceritakan pengalamannya di media sosial SIT Alfami Palu lainnya. Nah, karena tadi kita sudah banyak sekali belajar tentang seputar Ramadan, Kiran, kayaknya sudah di akhir episode kita ini. Iya, tidak terasa kan kita belajar bahwa dengan adanya target ibadah Ramadan kita bisa jadi lebih produktif dan penuh berkah. Nah, betul. Jadi, anjur kita memanfaatkan momen Ramadan ini supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menjadi lebih dekat dengan Allah. Jangan lupa dengarkan episode selanjutnya ya. Kita bakal bahas topik Lailatul Qadar malam 1000 bulan yang tidak boleh dilewatkan. Tapi tunggu dulu sebelum kita pamit undur diri. Kalau kamu salfok dengan gelas ini, tidak ada isinya. Nah, kayaknya sudah saatnya saya dan Kirana pamit undur diri. Saya Sena, saya Kirana, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga puasanya lancar dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.